Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asyratis Sa'ah atau Asyratus Sa'ah Al-Kubra, yaitu tanda-tanda besar hari kiamat ya. Dan pembahasan tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, adalah bagian dari pembahasan Al-Iman bil Yaumil Akhir, tentang beriman akan adanya hari akhirat. Karena kita sadar bahwasanya kita tidak akan selamanya tinggal di atas muka bumi ini. Kita akan berpindah pada alam yang lain yang disebut dengan alam akhirat. Dan jika seorang telah meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya ya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya ya. Atau disebut dengan kiamat kecil ya. Karena jika seorang meninggal dunia, dia akan berpindah kepada alam akhirat, dimulai dari alam barzakh. Dan di sana namanya Al-Qiyamah Al-Kubra, kiamat besar yang terjadi di penghujung dunia tatkala alam semesta akan hancur ya, kemudian bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi ya diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Dan hari kiamat tersebut, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberikan tanda-tandanya. Sehingga para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu yang terjadi masih jauh ya, waktunya masih jauh dari terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar yaitu tanda-tanda yang tidak biasa dan menunjukkan sebentar lagi hari kiamat terjadi. Adapun tanda-tanda kecil maka sangat banyak ya. Sampai ada yang mengumpulkan sekitar 50 tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat maka para ulama berdasarkan hadis menyebutkan ada 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam satu hadis ya, dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dan melihat kami dan kami sedang berdiskusi ya, sedang membicarakan sesuatu. Faqala ma tadzakarun. Nabi bertanya, apa yang kalian sedang diskusikan, sedang kalian bicarakan? Qalu nadhkuru sa'ah. Kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. 10 tanda ini yang disebut oleh para ulama dengan tanda-tanda besar hari kiamat yang terjadi menjelang hari kiamat. Kalau sudah tiba sebentar lagi hari kiamat. Maka fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syams min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Wa akhiru dzalik narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Maka 10 tanda tersebut yang Nabi sebutkan, yang diantaranya tanpa urutan ya, ad-dukhan, yaitu asap yang akan muncul menjelang hari kiamat. Bukan asap biasa tapi asap yang meliputi bumi ya. Bukan hanya meliputi sebagian tempat, yang lain tidak, tapi seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan asap tersebut. Kemudian dajjal, 2 ya. Di antaranya juga dabbah, yaitu hewan yang akan muncul tatkala matahari telah terbit dari barat. Wa tulu'us syams min maghribiha, yang keempat ya tadi dukhan yang pertama, dajjal yang kedua, yang tiga
Dabah, hewan yang keempat, terbitnya matahari dari tempat dia terbenam, yaitu terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, salah satu khusuf. Khasf itu longsor. Jadi terjadi gempa atau goncangan sehingga suatu kota hilang ya. Tenggelam. Longsor. Gempa atau longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jaziratul Arab. Kemudian yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, dalam riwayat min qa'ri Aden, yaitu api yang keluar dari kota Adan atau dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang api tersebut menggiring, mendorong manusia menuju kepada mahsyar mereka. Ini adalah 10 tanda-tanda besar hari kiamat yang jika sudah muncul maka pertanda sebentar lagi akan muncul hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat selain dia merupakan pembahasan yang penting termasuk dari pembahasan akidah ya. Kita juga perlu membahas di saat-saat ini. Kenapa? Karena ada orang-orang berbicara tentang hari kiamat dengan penuh kengawuran. Meramal ini, meramal anu, menyampaikan hadis-hadis palsu ya. Ya, sehingga menimbulkan keyakinan pada masyarakat yang tidak seharusnya. Menimbulkan opini dan keyakinan pada masyarakat yang sebenarnya itu adalah keyakinan yang keliru. Dan akhirnya ini adalah pembahasan akidah yang disampaikan dengan kengawuran. Ini sudah penyakit seperti ini muncul sudah sejak lama, bukan cuma di tanah air. Ya, bahkan di negeri-negeri Arab juga muncul para pembicara-pembicara tentang hari kiamat yang ngawur, bahkan mereka juga menulis buku-buku yang juga isinya ramalan-ramalan yang ngawur. Ya. Berdasarkan hadis-hadis palsu, berdasarkan kabar-kabar dari barat misalnya, dipas-paskan, dicocok-cocokkan ya. Sehingga timbul namanya cocoklogi.com. Ya. Dan ini tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu ya. Seorang berbicara tanpa ilmu. Memang benar kalau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW persis seperti yang terjadi yang kita hadapi, maka kita boleh sampaikan. Ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kalau itu memang tepat. Tapi kalau tidak tepat, hanya dipas-paskan, maka ini tidak boleh ya. Seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa yang sangat kejam yang membunuh ya banyak kaum muslimin. Maka beliau berkata kepada Hajjaj, Asma radhiyallahu ta'ala anha, "Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran. Wa amma al-kadzdzab fara'aynahu wa amma al-mubir fala ukhaluka illa iyyah." Kata Asma binti Abi Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasanya dari Bani Thaqif ada 2 orang, satu pendusta, satu orang yang kejam. Adapun yang pendusta sudah kami lihat, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku sebagai nabi ya, dari Thaqif, dan kami sudah lihat. Adapun orang yang kejam, menurut saya engkaulah orangnya. Menurut saya engkaulah orangnya. Jadi ini contoh bahwasanya Asma menafsirkan hadis Nabi tentang 2 orang, yang satu yang kejam, yang satu pendusta dari Thaqif, dan dia langsung vonis bahwasanya yang dimaksud menurut saya adalah engkau wahai Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka Hajjaj pun berdiri, tidak komentar, kemudian meninggalkan Asma. Kemudian kita dapat juga para ulama terkadang menafsirkan sebagian tanda-tanda hari kiamat ya, seperti tidak akan tegak hari kiamat hatta yataqarrab az-zaman ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai zaman
terasa dekat. Sebenarnya mengatakan yaitu di antaranya zaman sekarang. Di antaranya zaman sekarang di mana waktu terasa cepat, tempat terasa dekat karena ada sarana ya yang begitu banyak, sarana transportasi, sarana informasi sehingga semua terasa apa? Terasa dekat. Ini seperti ini boleh-boleh saja. Ya. Seperti Nabi SAW mengatakan tidak akan tiba hari kiamat sampai engkau melihat para penggembala kambing yatatawaluna fil bunyan, yang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Para ulama mengatakan sudah terjadi sekarang. Kita dapati orang-orang Arab Badui yang tadinya miskin, ya, tiba-tiba kaya, bahkan mereka membangun hotel-hotel yang tinggi, padahal mereka dahulunya miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan mereka di antara mereka adalah penggembala kambing. Ya. Saya punya guru dulu di Universitas Islam Madinah pernah berkata, kawannya punya bapak yang kelaparan, entah sakit atau meninggal gara-gara kelaparan. Dianya sudah memiliki uang jutawan, yaitu jutaan real, yaitu miliarder, ya, padahal bapaknya pernah kelaparan. Artinya perubahan begitu cepat. Kalau tafsiran seperti ini, ya boleh-boleh saja, dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan ya hal-hal yang lucu jadi bahan tertawaan. Tapi kemudian muncul para dai-dai di zaman kita, dari tanah air kita, yang mulai meramal ngawur, yang tidak terpenuhi syarat untuk benar-benar dicocokkan, tapi dipaksa untuk dicocokkan. Kalau kita dengar ceramah-ceramah mereka, maka lucu ya. Contoh dulu ada yang mengatakan, telah datang dalam hadis bahwasanya Imam Mahdi akan muncul tatkala 3 anak khalifah bertengkar. Mereka sudah ucapkan ini tatkala Raja Abdullah. Tuh, ada yang bertengkar. Ternyata Imam Mahdi belum muncul. Sekarang mereka ulangi lagi. Mereka bilang Imam Mahdi tidak akan muncul sampai 3 abnaul khalifah, 3 anak raja bertengkar memperebutkan harta di Ka'bah. Kata mereka, maksudnya khalifah itu adalah Raja Salman. Tunggu aja nanti Imam Mahdi muncul atau tidak. Dulu waktu kata mereka akan datang dari daerah Syam, ya, pasukannya Imam Mahdi yang memiliki panji-panji hitam. Kata mereka ISIS. Subhanallah. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ini membenarkan ISIS akhirnya. Tatkala kita menggunakan metode cocoklogi ini, kemudian kita mengatakan bahwasanya bendera-bendera yang dibawa oleh ISIS adalah bendera-bendera pasukan Imam Mahdi, berarti kita membenarkan mereka. Dan kita wajib untuk mendukung mereka. Dan semua yang menentang mereka harus kita lawan. Ya, gimana pasukan Imam Mahdi? Harus kita bela. Ini kan bahaya seperti ini. Padahal mereka takfiri, suka membunuh kaum muslimin. Kemudian kita bilang pasukan Imam Mahdi. Ini contoh cocok logi yang berbahaya. Contoh lagi sekarang dai juga mengatakan bahwasanya akan muncul pasukan Imam Mahdi, yaitu Taliban. Baik. Berarti Taliban harus didukung, harus kita gabung dengan mereka, ya atau tidak? Pasukan Imam Mahdi. Kalau perlu kita tinggalkan negara ini untuk gabung dengan apa? Taliban. Gimana pasukan Imam Mahdi? Ini kan menimbulkan hukum di balik cocok logi ini yang berbahaya. Akhirnya menggambarkan bahwasanya misalnya pemerintah Arab Saudi kafir karena akan diserang oleh apa? Imam Mahdi. Wah, bahaya. Pemerintah dibilang kafir. Tapi melakukan maksiat oke, tapi kalau sampai derajat kafir, kemudian harus dibinasakan, harus dimusuhi. Nah, ini kan menimbulkan hukum yang berbahaya di balik cocok logi ini. Subhanallah, tidak tahu mereka berbicara. Asal ngomong, dia tidak tahu bahwasanya ucapannya dicatat oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Menimbulkan opini, mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi SAW dengan hawa nafsu mereka. Lagi sudah bicara Dajjal. Dajjal nanti datang naik UFO misalnya. Dajjal datang naik UFO. Dajjal dipanggil Paman Sam, subhanallah. Maksudnya Amerika, Dajjal. Amerika bentukan Dajjal. Sampai ada yang bilang Trump itu mungkin Dajjal juga. Okay. Dulu ada yang bilang Saddam Hussein Imam Mahdi. Dulu ada yang mengatakan demikian. Ramalan. Pernah kejadian pada tahun sekitar
Saya lupa tahun berapa, 70-an atau sekitar tahun segitu. Ini guru saya yang cerita di Madinah. Tatkala ada seorang ngaku sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Mik dirampas dari imam, kemudian dia mengaku memproklamirkan bahwasanya dirinya Imam Mahdi. Itu banyak yang terfitnah. Di antara hal yang menimbulkan fitnah tatkala itu, kata guru saya, ulama di Madinah, bahwasanya iblis datang waktu itu membuat orang banyak yang mimpi bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Pada saat yang bersamaan. Jadi iblis bagi tugas, semua setan suruh buat orang apa? Mimpi. Sehingga si fulan mimpi ini Imam Mahdi, si fulan mimpi ini Imam Mahdi, si fulan mimpi ini Imam Mahdi. Begitu dia memproklamirkan, banyak yang ikut. Tahu-tahu setelah beberapa hari diserang oleh pemerintah Arab Saudi, Imam Mahdi tewas. Kali Imam Mahdi nggak bakalan apa? Nggak bakalan tewas. Tapi dengan mimpi akhirnya menimbulkan opini, akhirnya membenarkan sesuatu. Tapi kalau orang dengan ilmu, dia tidak percaya dengan mimpinya. Tunggu, lihat dalilnya bagaimana, ciri-cirinya pas atau tidak. Dia teliti. Tidak asal cocok logi, hanya ada satu ciri yang sama. Oh ini benar. Bukti bahwasanya pasukan Imam Mahdi menggunakan panji-panji berwarna hitam. Baik, ISIS benderanya juga hitam. Hanya sekedar sama-sama warna hitam, kemudian jadi pasukan Imam Mahdi. Kita juga bisa bikin bendera hitam, pasukan Imam Mahdi dari Purwakarta. Tinggal pasang bendera hitam di depan. Dan ini membicarakan tanda-tanda hari kiamat dengan kengawuran, memvonis sana sini, menuduh misalnya kerajaan Arab Saudi, antek-antek Yahudi, bahkan keturunan Yahudi. Ya, itu omongan tidak ringan ya. Asal ngomong. Nanti ada yang bikin model masjid, oh ini model masjid Yahudi. Ya, semuanya mau digatok-gatokkan, semuanya mau dicocok-cocokkan. Tapi saya berpikir ini orang-orang ini berbicara waras atau tidak, kadang-kadang saya pikir, masa sih ngomong seperti ini? Tapi ketika muncul Sunda Empire, maka saya beri uzur ya. Ya wajar lah kalau Sunda Empire aja ada yang percaya, apalagi yang pakai dalil. Dalilnya palsu, dalilnya ngawur, banyak. Sunda Empire, siapa lagi? Keraton Sejagat, King of the King. Sekarang yang terbaru ngaku sebagai Bung Karno, masya Allah. Jadi terkadang saya aneh, tapi kok banyak yang percaya. Namun tatkala saya melihat banyak keanehan-keanehan dipercayai oleh banyak orang, ya, maka suatu yang wajar. Suatu yang wajar. Sampai ada kawan saya bilang sama dia jual rumah. Saya bilang, akhi, ente marketing harus bagus. Sunda Empire saja marketingnya laris, masa jual rumah tidak bisa laris? Ini enggak waras laris, ente waras masa enggak bisa laris? Baik, jadi seorang boleh berbicara tentang tanda hari kiamat dan itu termasuk pembicaraan yang baik berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, tapi tidak boleh ngawur, tidak boleh cocok-cocok logi, tidak boleh bicara sembarangan. Ya, bicaranya ngawur-ngawur, akhirnya ngawur. Subhanallah. Ya. Taib. Karena kalau kita bicara ngawur, seperti ada yang mengatakan tahun 2020 dukhan akan turun. Subhanallah. Ntar lagi hari kiamat berarti. Kemungkinan antum ketemu Dajjal sangat mungkin. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dukhan datang setelah Dajjal. Kalau 2020 muncul dukhan, berarti sebentar lagi ketemu Dajjal. Kan ngawur seperti itu. Ntar lagi hari kiamat. Sampai ada sebagian dai pergi ke sebagian daerah bicara tentang hari kiamat. Enggak usah beli mobil lagi, enggak usah. Udah, kita pelihara kuda. Karena sebentar lagi hari kiamat. Akhirnya sebagian orang beli kuda. Ya akhi. Jadi tatkala seorang berbicara dengan kengawuran, dan ini berbahaya, menimbulkan opini pada masyarakat, membentuk akidah pada masyarakat,
Bahkan yang parah nanti bisa jadi seorang mendustakan hadis Nabi. Ternyata tidak benar. Ternyata tahun 2020 tidak ada dukhan. Hadis Nabi enggak benar. Akhirnya seorang bisa mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbicara dengan ilmu, asal jangan ngelantur ya. Dan antum juga jangan ikut ngelanturannya ya. Kalau ada orang yang stres berbicara, antum jangan ikut stres ya. Tayyib, kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi telah kita sebutkan 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Taib, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. 10 tanda hari kiamat tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang urutannya. Setelah mereka sepakat, itulah 10 tanda hari kiamat. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, ya, kemudian apa? 3 longsor, kemudian keluarnya Dabah dan matahari terbit dari barat, baru kemudian api mengusir manusia menuju kepada mahsyar mereka. Tetapi sebagian ulama berijtihad, mereka mengatakan 10 tanda-tanda tersebut kalau kita mau urutkan, tentu ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang urutannya. Mereka mengatakan yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Nomor 1, keluarnya Dajjal. Kemudian setelah keluarnya Dajjal, yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga. Setelah itu, ini yang tidak jelas ya. Apakah dukhan ataukah khusuf ya. Tapi seandainya kita pasang di situ, maka kita katakan misalnya yang keempat, yang kelima, yang keenam adalah khusuf. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun bi jaziratil Arab, yaitu longsor yang besar yang ada di timur, longsor yang besar yang ada di barat, yang longsor yang besar ada di jaziratul Arab. Ya. Kemudian di antaranya ya, adalah dukhan. Dukhan, kemudian terbitnya matahari dari barat, selanjutnya adalahnya keluarnya Dabah, baru setelah itu kemudian keluarnya api. Ini kira-kira urutan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi kita mulai dari yang pertama adalah Dajjal. Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi tidak dimasukkan dalam tanda-tanda besar hari kiamat? Karena Imam Mahdi bukanlah tanda yang aneh, karena dia seorang biasa, yaitu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah di akhir zaman. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang khariqul lil adah, sesuatu yang keluar daripada normal ya. Dia biasa, seorang yang saleh kemudian jadi penguasa ya.
Maka para ulama menyebutkan tanda besar hari kiamat dimulai dari Dajjal, karena Dajjal suatu yang aneh. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia, tapi dia suatu yang aneh. Adapun pernyataan sebagian orang, sebagian dai cocok logi yang mengatakan Imam Mahdi sudah umurnya 39. Ada yang sudah ketemu dengan Imam Mahdi. Ketemu di Madinah. Sama ciri-cirinya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang mengenalnya. Umurnya sudah berapa? 39. Kalau sudah 40 dibaiat. Sebentar lagi Imam Mahdi apa? Muncul. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, maka terjadi kegaduhan luar biasa. Namun akan datang kenyamanan, ketentraman, ya, luar biasa. Jadi sebentar lagi kemiskinan akan hilang di seluruh dunia. Dengan munculnya sahabat Imam Mahdi. Saya ingat waktu saya naik kapal, terus saya dipanggil sama ABK. Imam Ustaz tidur di kelas aja. Saya bilang kenapa? Ini kan punya pemerintah, tidak boleh. Kata dia, biasa Ustaz, kemarin ada orang juga Imam Mahdi kita masukkan di sini. Imam Mahdinya muncul waktunya salah. Imam Mahdi muncul orang masih miskin seluruhnya, ini berarti masih banyak yang miskin. Imam Mahdi salah muncul, ya. Udah muncul, sudah dibaiat, harusnya sebentar lagi akan kaya raya, ya, dan yang lainnya, ya. Artinya apa? Tatkala dia meramal bahwasanya Imam Mahdi sudah umur 39, berarti sebentar lagi dibaiat, sebentar lagi Dajjal apa? Turun, ya, subhanallah. Cocok logi yang sangat ngawur, ya. Ini mereka dengan PD-nya mengatakan demikian. Kita ini kalau bisa, jangan dulu hari kiamat biar orang bisa sadar, bisa apa segala, ya, bisa berdakwah dan yang lainnya. Ini pinginnya segera hari kiamat. Pingin segera hari kiamat. Dajjal sudah muncul, ini sudah muncul, ini sudah muncul, dan subhanallah. Baik. Jadi Imam Mahdi bukan termasuk tanda-tanda besar hari kiamat karena dia adalah perkara yang biasa, ya, bukan perkara yang aneh, ya. Maka para ulama memulai dengan Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya adalah pendusta. Secara bahasanya adalah pendusta. Dan dia diberi gelar dengan Al-Masihid Dajjal. Kenapa diberi gelar dengan Al-Masih? Ada yang mengatakan mamsuhul ain. Al-Masih itu yang terusap, maksudnya matanya satunya terusap sehingga buta sebelah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna ad-dajjal a'waru ainil yumna." Sungguhnya Rabb kalian la yakhfa alaikum, tidak samar bagi kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah laisa bi'awar, sungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Wa inna ad-dajjal a'waru ainil yumna. Adapun Dajjal mata kanannya buta. Sehingga disebut dengan Masih, yaitu mamsuh, matanya terhapus atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata sebelah kanan. Maka diberi gelar Al-Masihud Dajjal. Pendapat kedua mengatakan kenapa dia diberi gelar Al-Masihud Dajjal, ya. Karena dia berjalan di atas muka bumi dalam waktu yang cepat. Dalam waktu 40 hari, ada yang 1 hari seperti setahun, maka dia mendatangi seluruh permukaan bumi untuk menimbulkan fitnah. Maka diberi gelar dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam disebut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih karena dia mengusap, yaitu dia mengusap orang-orang yang penyakit menjadi sembuh, yang buta menjadi melihat, yang kena kusta menjadi sembuh, bahkan mayat meninggal bisa hidup kembali. Maka diberi gelar dengan Isa Al-Masih. Maka nanti menjelang hari kiamat terjadi pertarungan antara Masihul Huda dan Masihul Dhalalah. Al-Masih yang membawa huda yaitu Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih yang membawa kesesatan yaitu Dajjal, ya. Tetapi dua-duanya diberi gelar dengan Al-Masih. Taib. Dajjal ini adalah fitnah yang paling berbahaya, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan kepada umatnya akan bahayanya al-a'war al-kadzdzab, sang buta satu dan pendusta, yaitu Dajjal, ya. Oleh karenanya kita disuruh berdoa untuk berlindung dari fitnah
Al-Masih Dajjal. Ya, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita selalu doa tatkala menjelang salam dari salat, tatkala tasyahud akhir. Kita berlindung dari fitnah Masih Dajjal. Kata para ulama, ya, karena kalau bertemu dengan Dajjal sungguh berbahaya. Fitnahnya luar biasa, luar biasa. Ya. Oleh karenanya banyak orang-orang munafik langsung ikut, dan banyak wanita yang hatinya lemah ikut Dajjal. Kalau zaman sekarang orang bisa bikin sedikit kesaktian, banyak pengikutnya, ya. Orang banyak terpedaya. Bagaimana lagi dengan Dajjal yang super sakti? Bagaimana lagi dengan Dajjal yang super sakti? Sampai kita disuruh untuk berlindung dari Dajjal setiap solat kita. Sebenarnya Allah mengatakan, kalau tidak bertemu dengan Dajjal super, kita juga berlindung dari Dajjal-Dajjal kecil, ya. Karena banyak penyihir, banyak dukun yang mereka adalah Dajjal-Dajjal kecil, ya. Taib. Adapun ciri-ciri fisiknya, ya. Bahwasanya Dajjal matanya buta satu, buta sebelah kanan. Kemudian mata kirinya pun seperti tidak normal, ya. Tidak normal. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Ainabah tafiyah itu maksudnya sudah anggur yang kering, ya. Anggur yang kering, seperti anggur yang rusak. Mata kirinya pun tidak normal. Sebelah kanan buta, sebelah kiri kelihatannya pun tidak indah untuk dilihat, ya. Meskipun bisa melihat. Oleh karenanya, meskipun dia mengaku Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti yang nyata dia bukan Tuhan. Buktinya dia buta sebelah. Kalau Tuhan masa cacat, bagaimana dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain sementara dia sendiri cacat, buta sebelah kanan, dan mata kirinya pun kurang bagus, ya. Kelihatan rusak. Kemudian juga di antara sifatnya, maktubun ala jabhatihi baina ainaihi, tertulis di dahinya kafara. Semua orang bisa, seorang mukmin semuanya bisa membacanya. Apakah yang bisa baca tulis atau yang buta aksara, semua bisa melihat tulisan kafara. Di antaranya sifatnya, dia adalah seorang yang besar, gemuk, tapi dia pendek, yaitu kerdil tapi besar, ya. Gemuk. Afhaj, kakinya afhaj kata para ulama, yaitu ada tabaud ma bainal fakhidain, yaitu antara paha satu dengan paha yang lain ada jarak, ya. Pahanya tidak nempel, ya. Jadi pahanya agak jarak satu dengan yang lainnya. Kemudian ja'dus sya'r, rambutnya tidak lurus tapi gelombang, ya. Gelombang atau agak melingkar-melingkar. Inilah sifat Dajjal. Kayaknya di sini enggak ada, ya. Ini di antara ciri-ciri fisiknya. Dulu sempat heboh, ada seorang namanya Saibaba. Saya waktu SMA sempat ditulis buku, yang tulis Ustadz, ya. Dajjal sudah muncul di India. Saya dulu belum mengaji, SMP atau SMA saya lupa. Saya takut juga baca buku itu. Saya baca, udah muncul nih Dajjal, sakti luar biasa, bisa ini bisa anu, ya. Rambutnya keribo, ya. Tapi ya keribo saja tidak cukup. Cirinya matanya belum buta sebelah, ya. Kemudian badannya juga tidak gemuk, kakinya jalan normal, tidak terbuka pahanya, ya, ya. Ini belum bisa jadi Dajjal. Setelah saya ngaji baru saya tahu itu bukan Dajjal. Tetapi ustaz tersebut terus bukunya laris waktu itu. Bukunya, saya ingat bukunya agak warna merah-merah, nulis buku tersebut. Dajjal sudah muncul, kira-kira isinya demikian. Bikin orang ketakutan. Sampai di akhir dia mengatakan, Saibaba ini belum tentu Dajjal, tapi mungkin juga Dajjal. Kita lihat nanti, kalau matanya jadi buta sebelah berarti dia Dajjal. Jadi masih kasih kemungkinan. Ini masih proses jadi Dajjal, belum, masih proses jadi apa? Dajjal. Ini kan bahaya sebenarnya, cocokologi begini bahaya, bikin orang apa? Ketakutan. Saya aja takut waktu itu. Masya Allah. Orang asal ngomong, yang nulis Ustadz.
Kalau nggak salah dari Solo, kemudian disebarin, bukunya laris. Karena orang suka baca-baca seperti itu. Ya, kayak baca dongeng cerita Dajjal. Oh, lagi ketemu iblis, Dajjal. Lagi bikin kontrak sama Donald Trump. Kemudian lagi main ke segitiga Bermuda. Orang baca kayak gitu, orang laris. Dulu ada buku judulnya apa? Karangan Muhammad Isa Daud ya. Dajjal muncul di segitiga Bermuda. Wah, orang laris sekali buku tersebut zaman-zaman dulu. Yang sekarang sama ya. Orang ceramah juga isinya ngawur apapun, orang apa akan ikut dengar ceramah yang ngawur, bicara tanpa dalil, nuduh sana nuduh sini, vonis sana vonis sini, mengerikan. Yang nonton nanti 100.000 lebih, kasihan. Semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Kemudian dari mana Dajjal muncul? Dajjal muncul dari min ardin bil masyriq, dari daerah timur. Yuqalu laha Khurasan. Ya. Keluar dari daerah Khurasan. Khurasan sekarang di Iran. Khurasan sekarang di Iran. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Dajjal diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yatba'u Dajjal min Yahud Asbahan sab'una alfan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Asbahan di Iran sekarang. Jadi Dajjal muncul di Iran, kemudian Yahudi banyak di Asbahan akan mengikuti Dajjal. Dan sampai sekarang komunitas Yahudi banyak di Iran. Ya. Dan tempat-tempat ibadah mereka juga ada di Iran. Ya. Ini dalil bahwasanya Iran akan menjadi tempat Yahudi sampai hari kiamat. Paham? Akan menjadi tempat Yahudi sampai hari kiamat. Kalau mereka sekarang sudah ada di sana, nanti akan tetap ada Dajjal, ada Yahudi sampai menjelang hari kiamat, sampai muncul Dajjal. Hadis tersebut hadis sahih riwayat Muslim. Yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan. 70.000 Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal. Ini 70.000 bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Oleh karenanya kita dapati ya kebanyakan kondisi bahwasanya Yahudi sepakat dengan orang-orang Rafidhah. Mereka sepakat bekerja sama dalam banyak kondisi. Taib. Dan Dajjal tatkala keluar, kenapa dia keluar? Karena dia marah. Dari Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, dia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha." Dajjal itu muncul karena satu kemarahan yang buat dia marah. Dia marah, akhirnya dia muncul. Ya. Kenapa dia marah? Allah alam bisawab, tidak dijelaskan. Apakah karena di zaman tersebut muncul Imam Mahdi, kemudian Islam tersebar dengan luar biasa, kesyirikan dihilangkan dari atas muka bumi, yang lainnya, sehingga buat dia murka? Bisa jadi. Tapi yang jelas dia keluar, dia sudah ada, tapi dia keluar tatkala ada suatu hal yang membuat dia marah. Dan dia muncul tatkala orang-orang sudah lupa membicarakan tentang Dajjal. Dari Sa'bah bin Jathamah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju Dajjal hatta yadhala an-nasu an dzikrihi. Dajjal tidak akan muncul sampai orang-orang lupa dari membicarakan tentang Dajjal. Wa hatta yatruka al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Sampai para imam-imam lupa, tidak lagi bicarakan tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Jadi selama masih banyak yang ceramah tentang Dajjal, ya, memberikan peringatan tentang Dajjal, khutbah Jumat menyebut tentang Dajjal, pengajian menyebut tentang Dajjal, di podium-podium orang bicara tentang Dajjal, maka belum waktunya Dajjal muncul. Dajjal muncul nanti tatkala sudah dihilangkan, orang-orang tidak lagi bicara, sudah dilupakan pembicaraan tentang Dajjal. Kemudian tatkala Dajjal muncul, maka dia akan
berada di atas muka bumi selama 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, satu hari seperti seminggu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari biasa 24 jam. Jadi Dajjal coba dihitung ya, berapa hari dia akan tinggal? Cuma 40 hari. Tapi ada satu hari yang rasanya seperti 365 hari. Benar-benar satu hari tersebut, satu hari dari matahari terbenam sampai terbenam kembali lamanya 365 hari. Sehingga para sahabat waktu disampaikan hadis ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita sholat? Apakah cukup 5 waktu?" Kata Nabi, 5 waktu. Kata Nabi, tidak, tapi diperkirakan. Itu setiap 24 jam kamu sholat 5 waktu. Setiap 24 jam kamu sholat 5 waktu. Karena satu hari tersebut Allah tahan matahari. Ya. Sehingga benar-benar menjadi satu hari 365 hari. Yaitu siang 175 hari atau 80 hari, malamnya 180 hari, sekitar gitu. Sehingga Dajjal punya kesempatan waktu yang luang untuk jalan-jalan. Apalagi disebutkan bahwasanya Dajjal bergerak dengan cepat seperti angin yang berhembus. Seperti angin yang berhembus. Karena dia cukup lama tinggal di atas muka bumi. Kalau kita total dengan hitungan hari, maka kira-kira ya 365 hari tambah satu hari seperti sebulan. 365 tambah 30 berapa? 395. Ya. 395. Satu hari seperti seminggu. Tambah 7 berarti 402. Kemudian sisanya 37. Berarti 439 ya. Berarti dia akan tinggal di atas muka bumi kira-kira 439 apa? Hari. Lumayan. Buat jalan-jalan kemana-mana bisa. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu tempat pun kecuali akan dipijaki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia punya waktu 400 berapa tadi? 39 hari untuk jalan-jalan. Oleh karenanya bisa dipastikan dia akan mampir ke Purwakarta. Pastikan. Dia akan mampir ke Purwakarta. Yang bilang Nabi, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Dan itu sangat mungkin, tidak satu negeri kecuali diinjak oleh Dajjal, dan Dajjal bergerak dengan begitu cepat ya. Kata sebagian dai, naik piring terbang ya. Taib. Ketika Dajjal muncul, maka dia mendakwahkan, mengakui dia adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Makanya Allah memberikan dia kesaktian yang sangat luar biasa. Memberikan dia kesaktian yang sangat luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, saya bacakan ya. Di antara fitnah Dajjal, an yaqula lil a'rabi, dia berkata kepada seorang Arab Badui, "Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk?" Wahai Arab Badui, bagaimana menurutmu kalau saya bisa bangkitkan bapakmu dan ibumu, saya hidupkan kembali? Sudah mati. Apakah kau mengaku aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Kata Arab Badui tadi, iya. Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Maka muncullah dua syaitan, yang satu menjelma menjadi bapaknya, satu menjelma menjadi ibunya. Kemudian dua syaitan itu berkata, "Wahai putraku, ikutilah Dajjal." Dajjal pendusta. Semua syaitan anak buahnya. Dia tinggal perintah. Dia bilang, "Saya bisa bangkitkan bapak dan ibumu." Datang dua syaitan menjelma jadi satu jadi bapak, satu jadi ibu, kemudian berkata kepada anaknya, "Ikutilah Dajjal." Mengerikan. Fitnah luar biasa. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fayati alal qaumi fayadu'uhum." Dajjal berdakwah
mengelilingi muka bumi berdakwah. Dia mendatangi suatu kaum dan dia menyuruh mereka untuk beriman kepadanya. Fayu'minuna bihi, mereka pun beriman kepada Dajjal. Wa yastajibuna lahu, dan mereka tunduk kepada Dajjal. Faya'murus samaa'a fatumtir, maka Dajjal memberitakan langit, langit turunkan hujan, hujan. Subhanallah. Wal arda fatumbit, Dajjal memerintahkan bumi yang kering tiba-tiba menumbuhkan tumbuhan. Sakti luar biasa. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat dharran wa asbaghahu dhuru'an wa amaddahu khawasira. Maka setelah mereka beriman kepada Dajjal, banyak keberkahan. Keberkahan tersebut turun hujan, tanah-tanah yang tandus tumbuh tumbuhan. Binatang-binatang ternak mereka ketika pulang ternyata tidak seperti biasa. Ya, onta mereka punuknya lebih tinggi. Kemudian susu mereka lebih besar, susu onta menjadi lebih banyak susunya. Kemudian pinggang-pinggang onta tersebut atau kambing-kambing mereka menjadi lebih gemuk. Dajjal bawa berkah. Tapi ini semua keberkahan, ya, istidraj, ya, fitnah. Subhanallah, bagaimana orang tidak goyang imannya bertemu dengan makhluk seperti ini, ya, bertemu dengan makhluk seperti ini. Kalau sama Sunda Empire saja orang percaya, sama Raden Dimas saja orang percaya, ya, sama King of the King orang bisa percaya, bagaimana kalau ketemu Dajjal? Ya, seluruh presiden harus daftar ulang sama Dajjal. Jadi menurut saya mengerikan. Fitnah kecil saja orang sudah terpedaya, apalagi Dajjal, ya. Saya pernah ngisi di perusahaan percetakan uang waktu fitnah Dimas, Kanjeng Dimas yang cetak uang. Nah, ini perusahaan bisa tutup kalau begini caranya. Kan harus alat cetak dan macam-macam. Tinggal uang keluar. Masya Allah. Taib. Di antara kesaktian Dajjal, tsumma ya'til qaum, kemudian datang lagi kepada satu kaum dan dia dakwahi mereka. Fayadu'uhum fayarudduna alaihi qaulahu. Maka ternyata kaum tersebut tidak beriman kepada Dajjal. Mereka tolak, ya, Dajjal. Fayansarifu anhum, Dajjal pergi dari mereka, maka hilang semua keberkahan. Fayusbihuna mumahhalin laisa biaidihim syai' min amwalihim. Tiba-tiba mereka, harta mereka semua hilang. Tidak ada binatang ternak mereka, tidak ada emas perak mereka, hilang. Begitu Dajjal pergi, hilang semua. Jadi heboh. Terjadi apalagi mungkin zaman tersebut medsos saran informasi mungkin masih banyak sehingga heboh. Oh, begitu dia pergi semua keberkahan apa? Hilang. Subhanallah, siapa yang tidak percaya dia Tuhan? Wa yamurru bir kharibah fa yaqul laha akhriji kunuzaki. Kemudian Dajjal melewati suatu tempat yang rusak, Dajjal mengatakan keluarkan hartamu. Maka dari dalam tanah keluar harta yang begitu banyak. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asibin nahli. Maka seluruh harta ikut Dajjal. Dajjal berjalan, seluruh harta ikut dia, emas, perak semua ikut dia, seperti lebah-lebah yang mengikuti ratunya. Ratu lebah semuanya ngikut, ngekor. Ini harta keluar, ikuti Dajjal. Sakti luar biasa. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan. Kemudian dia datang kepada seorang pemuda. Kemudian dia dakwahi pemuda tersebut, anak muda, sangat muda. Fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jaslataini ramyatal gharad. Maka kemudian Dajjal membelah, ya, orang itu menjadi terbelah dua dan dipisah oleh Dajjal. Belah dua, dipisah. Seperti jarak orang memanah dari sana ke sini. Jarang jauh, terpisah. Thumma yad'uhu, kemudian dibangkitkan kembali. Fayuqbil, orang tersebut datang, pemuda tadi datang, wa yatahallal wajhu, dan wajahnya berseri-seri. Anak muda ini adalah anak muda yang saleh, yang dia tidak beriman kepada Dajjal. Allah sebutkan dalam hadis yang lain tentang anak muda ini. Anak muda ini tidak beriman kepada Dajjal. Kata Nabi SAW, ya'ti Dajjal
Dajjal datang kepada kota Madinah. Wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal Madinah, dan dia tidak bisa masuk di kota Madinah. Kenapa? Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin illa sayta'ud dajjal, tidak ada satu negeri pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa? Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu jalan-jalan pun yang ada di kota Madinah atau kota Mekah kecuali ada malaikat yang bersaf-saf menjaganya. Tidak bisa. Sehingga Dajjal akhirnya tidak bisa masuk kota Madinah. Thumma tarjiful Madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Dajjal bermarkas di luar kota Madinah, disebutkan di Jurf, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Tiba-tiba Madinah bergetar 3 kali, fayukhrijullah kulla kafirin wa munafiq. Begitu terjadi gempa, getaran yang luar biasa 3 kali, semua orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, orang kafir yang ada di kota Madinah semuanya keluar jadi pengikut Dajjal. Taib. Dalam riwayat yang lain Dajjal ingin masuk kota Madinah tapi terhalang. Fayanzilu ba'dhas sibah, maka dia pun singgah di sebagian ardun sabkhah, yaitu tanah yang banyak unsur garamnya, tidak subur. Allati talil Madinah, yang berada dekat kota Madinah. Ya, dalam sebagian riwayat disebut adalah Jurf. Dan Jurf dari kota Madinah jaraknya kira-kira 3 mil, yaitu sekitar 5 kilo. Kalau mau ke Jurf bisa ya. Antum ke Madinah tinggal jalan sebentar keluar ke areal Jurf ya. Disitulah nanti Dajjal bermarkas di situ atau mampir di situ. Fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun huwa khairun nas, maka tatkala seorang laki yang terbaik datang, atau di antara laki yang terbaik datang menemui Dajjal, dan dia berkata, asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami dalam hadisnya. Maka Dajjal berkata kepadanya, kepada masyarakat, ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaitu hal tasyakkuna fil amr? Wahai orang-orang sekalian, bagaimana menurut kalian kalau saya bunuh orang ini, pemuda ini, saya hidupkan kembali, kalian ragu denganku? Fayaquluna la, kami tidak ragu. Kalau kau bisa matikan, hidupkan lagi, kami tidak ragu. Maka Dajjal pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali. Pemuda itu malah berkata, wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minnil yaum. Sungguh aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah apa? Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, maka Dajjal tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, ya, pemuda ini berkata, ya ayuhan nas, hadha Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu. Dia ingatkan, wahai manusia sekalian, ini Dajjal yang Nabi pernah ingatkan kita, ini Dajjal. Maka Dajjal memerintahkan anak buahnya, maka dia pun ditarik perutnya, kemudian dilemparkan, dipukulin, ya. Kemudian ditanya, kau beriman kepada kau tidak? Kata dia, tidak, engkau masihil kadzdzab, engkau Dajjal pendusta. Maka Dajjal minta diambilkan semacam gergaji, ya, fayu'asyar bil minsyar min mafraqihi hatta yufarraq baina rijlaihi. Kemudian dibelahlah pemuda tersebut dari ujung kepalanya sampai terbelah, terpisah badannya menjadi 2. Kemudian Dajjal melemparkan 2 belahan tersebut, kemudian Dajjal berjalan di antara 2 belahan tersebut. Dilihat oleh masyarakat. Kemudian Dajjal berkata, kum, hidup kembali. Fayastawi qa'iman, tiba-tiba lengket lagi, berdiri lagi. Sakti tadi deh ini. Luar biasa. Ini baru Kanjeng Dimas saja orang udah banyak tergoda, apalagi kayak begini. Enggak main-main, fitnahnya luar biasa. Summa yaqul lahu atu'minu bi? Sekarang kau beriman kepadaku? Kata dia, saya lebih percaya kau adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil orang ini lagi, ya. Kemudian ingin menyembelih lelaki ini, maka Allah buat semacam ada lempeng di lehernya sehingga tidak bisa nuhasan, tidak bisa dia sembelih Dajjal. Dajjal tidak bisa menyembelih lelaki ini. Fala yastatu ilaihi sabila, Dajjal tidak mampu. Fayakhudhu bi yadayhi wa rijlaihi fayaqdhifu bihi. Maka Dajjal memegang kedua tangannya, kedua kakinya, kemudian Dajjal melemparkannya. Fayahsabun nasu annama qadhafahu ilan nar. Orang-orang melihat lelaki ini dilemparkan di api. Wa innama ulqiya fil jannah. Ternyata dilemparkan di surga. Jadi Dajjal berjalan, ada neraka, ada api di sisinya dan ada air di sisinya. Padahal sebaliknya, api tersebut adalah surga, air itu isinya apa? Neraka jahanam.
Inilah ya Dajjal. Kemudian bagaimana tewasnya Dajjal? Maka tewasnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Taib, bagaimana cara kita berlindung dari Dajjal? Yang pertama, berdoa kepada Allah agar terhindarkan dari fitnah Dajjal. Doa yang tadi sudah kita sebutkan. Allahumma inna a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kemudian di antaranya menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi maka dia terlindung dari Dajjal. Dalam sebagian riwayat min akhiril Kahfi, dari 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kemudian juga kalau ingin selamat dari Dajjal, tinggal di Mekah atau di Madinah. Kalau ada goyang-goyang jangan keluar ya. Karena sebagian tinggal Mekah dan Madinah, begitu terjadi gempa di Madinah keluar ikut Dajjal. Ya. Karena kenapa? Saya bayangkan seandainya di zaman tersebut medsos masih ada, kan heboh kan? Heboh, berita di sana, berita di sini, ini turunkan hujan, kan heboh ya. Begitu Dajjal sudah sampai di Madinah enggak bisa masuk di Jurf, orang-orang pada mau keluar. Jadi kalau antum tinggal di Madinah, istri antum mau keluar ikat yang benar ya. Kalau istri antum 2 ikat dua-duanya. Kalau satu ya satu aja diikat, jangan suruh keluar ya. Karena perempuan lemah, dia nonton berita, akhirnya dia bisa keluar ikut apa? Dajjal. Iman goyang lihat kalau itu. Bahkan Nabi mengingatkan, "Man sami'a bid Dajjal falya'na anhu." Barang siapa yang dengar Dajjal, jauhilah, jangan dekat-dekat, jangan coba-coba. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'athu bihi minasyubhat. Sungguh seorang lelaki mendengar Dajjal dan dia ingin ketemu Dajjal. Dia merasa dia beriman. Begitu ketemu Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena syubhat yang Dajjal sampaikan kepada dia. Jadi Dajjal kasih syubhat. Dan syubhat tersebut apa? Sangat kuat. Syubhat disertai dengan kesaktian. Dajjal menunjukkan dia pintar ngomong. Dia pandai berdebat. Ya. Maka kalau sudah muncul Dajjal, jangan ke situ. Jauhi dia. Ya. Biarkan dia melakukan kerusakannya sampai datang Nabi Isa membunuhnya. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal." Sungguh aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyan. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Jadi dia berjalan kemana-mana ada sungai ikut dia. Ahaduhuma ra'yul ain, ma'un abyad, yang satunya air berwarna putih. Wal akhar ra'yul ain narun ta'ajjaj, yang satunya sungai tapi isinya api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu naran wal yughammid thumma liyatati ra'sahu fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Kata Nabi, kalau salah seorang ketemu dengan Dajjal, maka pergilah menuju sungai yang isinya api. Kalau dia tidak mampu, tutup matanya. Tutup matanya, kemudian tundukkan kepalanya dan minum dari situ. Sungguhnya isinya adalah air yang dingin. Kalau seandainya kebetulan mulai dari Dajjal, ternyata Dajjal sudah menghalangi, ya sudah. Lihat, sungai api sama sungai apa? Sungai air, subhanallah. Fitnah luar biasa. Orang imannya tinggi bisa goyang. Waduh, api gimana ini? Jangan-jangan benar-benar Tuhan. Jangan-jangan Nabi Muhammad salah ngomong dulu. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Fitnah luar biasa, bukan ecek-ecek. Ini syubhat luar biasa, fitnah luar biasa. Orang merasa beriman ternyata kena syubhat langsung berubah, beriman kepada Dajjal. Taib, di antara hal yang untuk menghindarkan diri dari Dajjal, maka selalu kita ingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Taib, tanda kiamat besar yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana tadi sudah kita singgung bahwasanya Masihul Dhalalah, Dajjal akan dibunuh oleh Masihul Huda, itu Nabi Isa alaihissalam. Dan isyarat tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam datang dalam Al-Quran, ya, beberapa ayat.
Dan juga datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antara buku yang bagus tentang masalah ini adalah buku diisyaratkan oleh, misalnya ditulis oleh Syekh Abdul Musil Abbad, mengisyaratkan akan hal ini. Taib. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, itu turunnya Nabi Isa alaihissalam, di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Yushiku man asha minkum an yalqa Isa bin Maryam imaman mahdiyan wa hakaman adlan fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah wa tada'ul harbu awzaraha." Hampir-hampir siapa yang hidup di antara kalian akan bertemu dengan Isa bin Maryam sebagai seorang imam yang mendapat petunjuk, sebagai hakim yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi-babi, dan dia akan menghilangkan hukum jizyah, dan perang akan selesai di zamannya. Tidak ada lagi orang yang berperang. Di antara buku yang menjelaskan tentang hadis-hadis bahwasanya Nabi Isa turun, hadisnya mutawatir, adalah karangan Muhammad Anwar Shah, ya. Judulnya At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. Penjelasan jelas yang tegas tentang hadis-hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam yang mutawatir. Kemudian juga hadis buku karangan Muhammad Siddiq Hasan Khan, Al-Idha'ah di Makana wa ma yakunu baina yadi sa'ah. Ini juga menjelaskan tentang hadis-hadis tentang turunnya Isa bin Maryam. Dan tatkala Nabi Isa turun, maka harta sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yafidhul mal hatta la yaqbalahu ahad." Harta berlimpah ruah sampai seorang pun tidak mau terima harta tersebut. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Karena Nabi Isa berdakwah kemudian dihasati oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Ternyata Nabi tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ya, apakah setiap kali datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya, kalian bunuh sebagiannya, ya, dan kalian mendustakan sebagiannya. Jadi orang-orang Yahudi ketika ada nabi diutus tidak sesuai dengan selera mereka, di antaranya mereka bunuh. Di antara nabi yang hendak mereka bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka berhasil membunuh sebagian nabi. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran sifat mereka, wa qatlahumul anbiya. Mereka hobi membunuh para nabi. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi tahu ini memang nabi, tapi masih bisa mungkin kita bunuh dia. Karena kita sudah pernah berhasil membunuh sebagian apa? Nabi. Urusan akhirat, urusan belakangan. Yang penting nabi ini mau kita bunuh. Akhirnya mereka menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka berkata, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Sungguhnya mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Ya, kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaih." Bahkan kami mengangkat Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa belum meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan menjelang hari kiamat kelak. Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan berdasarkan juga hadis-hadis yang mutawatir akan hal tersebut. Apa fungsinya? Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam maka akan menghilangkan, ya,
kontroversial yang terjadi di kalangan manusia. Kenapa? Orang Yahudi menyangka Nabi Isa sudah mati dan mereka sudah salib. Orang Nasara menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Orang Yahudi menyangka Nabi Isa anak zina dan mereka sudah bunuh. Orang Nasara menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Kaum muslimin menyangka atau berkeyakinan Nabi Isa adalah seorang rasul. Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ya sesuai dengan keyakinan kaum muslimin. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya Nabi Isa turun? Kita bilang ada hikmahnya. Untuk menyelesaikan kontroversial yang tidak pernah selesai. Kemudian dia turun, dia hidup sebagaimana sewajarnya. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, kemudian dia meninggal. Tuhan kok mati? Sebagaimana wajarnya. Bahwa dia seorang nabi. Maka turunnya ada hikmahnya. Di antara hikmah yang lain, dia turun untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh apa? Dajjal. Taib. Adapun sifat Nabi Isa alaihissalam, Nabi SAW pernah ketemu Nabi Isa, Nabi berkata, "Walaqitu Isa," aku bertemu dengan Nabi Isa. Adapun sifat-sifatnya kata Nabi Isa, "Raba'atun ahmar." Ya. Ka'annama kharaja min Dimas. Nabi Isa itu seorangnya raba'. Raba' itu tidak tinggi dan tidak pendek, sedang. Ahmar maksudnya berkulit putih, ya. Ka'annama kharaja min Dimas, seakan-akan dia baru keluar dari tempat mandi, yaitu rambutnya apa bahasa kita? Klimis ya. Terurai seperti basah, seperti baru keluar dari kamar mandi. Dalam riwayat yang lain disebut aridu sadar, bahwasanya Isa dadanya lebar ya. Bahkan rambutnya panjang, tudrabu lamatuhu baina mankibaihi rajilas sya'ir. Rajilas sya'ir itu rambutnya lurus, terurai, bukan gelombang ya. Makanya kalau antum lihat ada gambar Nabi Isa rambutnya kribo, oh berarti salah, itu salah gambar. Rambutnya terurai, rambutnya panjang sampai di bawah mendekati pundaknya, tapi tidak sampai, hampir mendekati pundaknya, di bawah daun telinganya. Rambutnya panjang, tapi tidak terurai sampai panjang sekali. Cuma mengenai apa? Mankibaihi ya. Di sini, sekitar sini rambutnya. Ya, mendekati apa? Pundaknya. Tidak panjang sekali, tidak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW tatkala menceritakan tentang Dajjal, Nabi berkata, "Fa bainama huwa kadzalik, idz ba'atsa Allahu al-Masih ibn Maryam." Tatkala Dajjal sedang melakukan kerusakan, memfitnah manusia sana sini, maka Allah utus Isa bin Maryam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq. Maka Nabi Isa turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Baina mahrudatain. Kemudian beliau menggunakan 2 kain ya yang diberi warna ya, kain yang indah. Wadi'an kaffai ala ajnihati malakain, yang di mana beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat. Jadi dia turun dengan malaikat. Bukan Nabi Isa terbang, tetapi malaikat yang membawa turun apa? Nabi Isa. Nabi Isa berpegangan dengan 2 sayap malaikat. Idza ta'ta ra'sahu qatar. Kalau beliau menggoyangkan kepalanya maka mengalirlah air. Tadi kata Nabi seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Wa idza rafa'ahu, kalau dia angkat kepalanya, tahaddara minhu jumanun kalu'lu', maka keluarlah air seperti mutiara jatuh dari rambutnya. Inilah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disebutkan dalam hadis, Nabi Isa pas turun, kebetulan Imam Mahdi lagi ngimamin salat. Imam Mahdi sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Dajjal. Mengumpulkan pasukan untuk menyerang Dajjal karena harus ada perlawanan. Dajjal bikin keonaran di sana sini. Maka Imam Mahdi dengan pasukannya hendak melawan Dajjal. Imam Mahdi mau salat. Ya.